2018. Contoh perbandingan dari 2017 jenis motor apa, pajaknya berapa, terus sekarang 2018 berapa pajaknya, boleh dong. Kalau misalkan 2017 dulu misalkan jenis motor apa, pajaknya sekian. Terus kalau sekarang harganya jadi berapa pajaknya? Zaman dulu aja kayak CBR itu kan 2000 itu mungkin sekitar 500 jutaan lah. Ya kan? Kalau sekarang udah 1 miliar. Iya. 2 kali lipatnya. Jadi nilai inflasinya udah ketinggian sekarang. Iya. Makanya kan orang-orang kan si Eki bilang sekarang nggak bisa beli motor baru gitu ya. Kan bisa motor limited itu nggak bisa beli lagi. Jangan bisa beli lagi. Harganya emang mahal banget kan. Jadi mau nggak mau biar tetap eksis ya udah motor second gitu ya. Saya sih berharap gini sih Mbak, CBU tuh biaya perlu coba dikecilin dikit lah sama pemerintah. Kecilin dikit apa kecilin banyak. Gitu. Oh, jadi kendalanya seperti itu. Tapi kalau dibandingkan apalagi COVID gitu kayak kita pernah mengalami COVID. Nah, setelah COVID ini untuk perpajakan lebih tinggi atau masih sama kayak kemarin? Sama sih Mbak, nggak ada perubahan malahan. Nggak ada perubahan, nggak ada penurunan, nggak ada penaikan, sama aja sih. Sama aja? Sama aja sih. Oke. Sama aja sih. Terus untuk regulasi impor sendiri itu kan tadi dari pajaknya, untuk regulasinya untuk saat ini lebih longgar atau justru makin ketat sih? Untuk sekarang udah keren sih Mbak Bea Cukai ya. Udah bisa ngecek kayak zaman dulu tuh banyak orang misalnya ngirim, misalnya kan 2025 mereka nih misalnya 2023 bisa kirim. Kalau sekarang mereka itu Bea Cukai udah bisa sistem, bisa dicek dan lebih tertata lah. Gitu lebih enak sih. Udah lebih sistematis ya iya, untuk betul. Yang sekarang ya. Jadi nggak bisa main nakal-nakalan lah. Itu sih. Oke, ini pertanyaan untuk semuanya. Menurut Bang Eki dan Bang Yofi, pandangan masing-masing kenapa sih harga moge impor lebih mahal dari luar negeri? Maksudnya pandangannya gimana, Mbak? Kenapa harga moge impor kita ini lebih mahal daripada luar negeri? Apakah pajaknya atau? Kalau yang kita lihat sendiri sih harga motor itu sebenarnya nggak begitu mahal ya. Mau baik mobil atau motor di luar negeri. Cuma kan kita punya yang saya tahu ada batasan pajak itu di mana cc 250 ke atas melambung. Pajak itu misalnya let's say cuma 10%, jadinya 200% untuk 250 cc ke atas. Jadi itu yang bikin barang-barang di Indonesia itu jadi mahal. Kalau menurut saya sih pandangan saya pribadi, efeknya lebih bagus pajak itu dikecilin aja supaya banyak konsumtif di Indonesia itu makin naik untuk pembelian otomotif baik motor atau mobil. Karena kenapa? Di saat pembelian itu banyak akan meningkatkan UMKM dan customer dan pariwisata di Indonesia. Karena apa? Contohnya kayak mobil sport car atau mobil jeep atau apa, kalau harganya murah banyak yang beli, dia mulai banyak warawiri, jalan-jalan. Akhirnya apa? Tempat makan hidup, tempat wisata mungkin naik. Karena duta-duta wisata itu di Indonesia itu sendiri adalah orang-orang otomotif yang dimana suka jalan-jalan dan tiap minggu mereka pasti keluar. Dia pasti foto tempat makan, dia foto tempat jalan, dia akan update, dia akan publish kemanapun. Akhirnya apa? Meningkatkan ekonomi Indonesia sendiri, akhirnya di mata dunia pun akhirnya makin bersinar. Gitu loh efeknya. Secara tidak langsung jadi memiliki komunitas sendiri dan akhirnya touring jalan-jalan gitu ya, mempromosikan tempat wisata dan tempat makan, kuliner gitu ya. Terus kayak merchandise juga akhirnya makin naik, akhirnya banyak pihak-pihak lokal atau anak-anak muda bikin merchandise untuk produk mobil, misalnya let's say mobil Jeep, let's say mobil Honda, motor Honda apa gitu, akhirnya ekonomi bertumbuh semua gitu loh. Oke. Baik, kalau Bang Eki sendiri? Aku sendiri sih sebenarnya ngelihatnya kalau di luar ya, harga luar sama ini beda jauh Mbak. Jauh banget bedanya. Bisa 200%. 200% ya? Masa 200%. setinggi itu? 200%. Iya, bedanya sampai 200%. Waktu pas aku kan sempat ke Sturgis ya, acara Harley kan. Itu harga RG aja di sana misalkan harga 750 juta atau 800 juta. Di situ bisa sampai 1,6. Oh, wow. Itu off the road. Itu Top the road. Nanti jadi 2 miliar. Iya. Kalau yang kayak motor saya beli kemarin terakhir itu harganya kan hampir 900 juta. Itu harganya di Thailand atau di Amerika sendiri itu nggak nyampe 400 juta. 300. Hampir 200% lebih. Makanya jadi lumayan mahal. Betul. Kalau harapan kami sih ya, harapan kami sebagai pengguna motor besar ya. Kalau bisa sih ya diturunin tuh pajaknya. Jadi benar kata Bang Yopi juga, semua akan hidup. Itu juga nanti juga kan pemerintah juga akan dapat masukan juga kan dari pajak itu kan. Kalau misalkan kita patoknya 300% atau 200% pajak,
Ya kayak kita gini, kelas kita manajer ke bawah nih nggak akan bisa mimpi buat beli motor Harley atau motor yang kita pengen kan. Kalau dulu kan kita masih kita nabung nih atau kita cicil kayak gitu. Kalau sekarang kayaknya mimpi itu yang tadi deket makin jauh gitu, ya kan? Jadi kayak sebuah legenda punya motor besar ya. Betul. Jadi kita nyari yang second, ini masuk budget gitu kan. Pengen punya motor baru gitu, cuma harganya udah jauh gitu kan. Dengan pajak itu turun, nanti banyak orang pengguna motor besar di Indonesia makin bertumbuh, akhirnya bengkel makin banyak kan, membuka lapangan kerja juga. Terus juga nanti makin lama mekanik-mekanik di Indonesia juga makin pintar dan makin handal, akhirnya bertumbuh terus gitu loh. Ekonomi itu akan jadi hidup. Karena para mekaniknya juga terus belajar dengan sistem mesin si motor ini, motor baru. itu gitu ya. Oke. Bang Kamal, kalau misalkan dilihat dari segi harga di luar sama di Indonesia ini, tadi sudah dikatakan perbedaannya bisa 200%. Nah ini apa yang menyebabkan kok bisa semahal itu? Kok bisa sebeda itu secara signifikan begitu? Sebenarnya kalau di harga di sana pun benar harganya kecil Mbak gitu loh. Teman kan di sana di pihak pihak importir itu kan ada shipping. Iya. Ya kan. Nah yang paling gede itu jujur pajak. Pajak. Pajak ya. Pajak gede. Pajak itu sampai 100 sampai 105%. Ada yang 105%. Wow. Gitu aja sih. Beda CC, beda di pajak. Yang paling mahal pajaknya CC-nya berapa Bang Ya, Kamal? mungkin di atas 1.800 kan. Iya. Di atas 1.000 itu. Gitu sih. Berapa persen itu pajaknya? Bisa saya 150%. 150% bisa? Bisa. Oke. Makanya pemerintah kalau bisa di pajak itu dikecilin lagi lah. Cuma kan itu kan pemasukan dari itu kan bisa dari pajak tahunan. Di konsumennya kan gitu kan. Kalau begini kan kebanyakan no paper di jalanan. Iya sih, banyaknya ya jadinya ya. Nah, jujur loh Mbak, Jadi kayak bilang sekarang. kucing-kucingan gak sih? Iya, tapi kan Oke. minyaknya juga gak nyaman gitu loh. Deg-degan ya? Iya, tapi kan Dan Indonesia juga dirugikan, Pemprov dan daerah itu dirugikan. Kenapa? Nggak ada pajak tahunan jadinya. Betul. Iya, Dia sayang. nggak dapat insentif dari negara, dari masyarakat untuk negara kan. Sekarang itu motor no paper 50%, motor no paper 50%. Udah imbang loh Mbak. Oh, udah justru seimbang Udah sekarang. seimbang, sampai seimbang. Karena Dari- saking tingginya pajak itu sendiri. Kita nggak tahu sih, yang tahu dari komunitas lah, dari mulut ke mulut. Iya. Itu aja sih. Oke, ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya sudah dijawab nih. Berarti untuk pajak, delivery sama urus dokumen yang lebih mahal adalah Pajak. Pajak. Wah, ke Biar Papua mimpi dong. kita tercapai, Mak. Mimpi kita udah biar dekat. pajak yang paling mahal. Tapi kalau misalkan untuk delivery sama urus dokumen masih bisa di Standar, Mbak. standar. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahannya. Pajak impor yang paling besar. Pajak impor. Bisa dikatakan berarti untuk pajak impor nggak masuk akal begitu, Bang Kamal? Apalagi kalau orang awam, harga di sana kan cuma segini gitu loh. Iya. Kok masuknya Iya. segini? Kita jelasin pajak, takutnya nggak nyampe, bingung juga. Yang pajak gede. Tapi kalau misalkan dari segi konsumen, pernah nggak sih survei-survei atau cek kalau misalkan moge yang kita incer gitu, kalau misalkan di Indonesia kan harganya sekian, tapi kalau di negara lain harganya lebih murah begitu. Pernah nggak dari Rata-rata begitu. Bang Iya. Yogi? Rata-rata teman-teman yang mau beli pasti ngecek keluar tuh harganya kan bisa lihat di website. Harga Thailandnya berapa, harga USD-nya berapa. Itu sangat jauh. Kayak Honda misalnya harga di Jepangnya yennya berapa, itu sangat jauh. Jadi salah satu bikin iri juga akhirnya mengurungkan diri untuk membeli Yang cepet. Akhirnya nabung dulu, akhirnya apa? Uangnya jadi kepake yang lain, akhirnya nggak jadi beli kan. Wah, ini kayak curhat ya. Ya. Sedikit curhat ya. Tapi betul Mbak itu. Kalau misalnya di luar tuh emang jauh. Dia emang mana ya? Kalau Jauh misalnya banget. jauh banget. Saya ngeliat sendiri dengan mata saya. Waktu ke Milwaukee atau ke Sturgis, itu emang jauh banget. Bahkan saya bilang ke teman saya kan, ini kalau gua kerja di sini sebagai chef di luar negeri, ini kebeli sama gua. Mbak. Tapi kalau gua jadi chef di atau Indonesia. jadi pekerjaan di Indonesia nggak akan kebeli. Mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun. Kayak gitu. Berarti bisa dikatakan di negara luar selain Indonesia untuk pajak dari moge sendiri ini bersahabat begitu ya? Tidak seperti Indonesia pajaknya ya? Kalau di luar negeri misalnya sales Harley. Salesnya aja udah pakai Harley loh. Betul. Rata-rata pakai Harley. Betul. Rata-rata pakai Harley. Pakai yang punya di showroomnya dia tuh. Dia beli juga dia pasti. punya sendiri. Oke. Berbanding jauh ya sama Makanya. Indonesia ya? Jadi kan Baik. itu bilang itu. Kalau kita minjem. Kalau kita pinjam buat gaya-gayaan, Buat gaya-gayaan. foto gitu ya.
Oke, tapi untuk pengguna moge impor di Indonesia ini sebenarnya banyak nggak sih Bang Kamal? Antusiasnya sekarang banyak banget. Justru lebih banyak. Jauh banget dari yang dulu jauh. Semenjak sekarang ATPM juga udah mulai masukin moge kan. Itu loh. Ada Honda, ada Yamaha, ada apa. Dan sekarang itu apa ya? Banyak komunitas yang bikin solid. Betul. Gak memikirkan satu merek. Betul. Oh, tidak hanya satu merek. Nah, misalnya Harley gitu loh. Kalau sekarang kan Kalau enggak. sekarang komunitasnya sebagaimana? Iya, motor Honda, motor apa, BMW segala macam jadi Satu. gabung jadi Oh, satu. jadi Contohnya gabung. kayak Bang Yopi di klubnya. Gimana? Aku ada klub Iya. namanya Motor Besar Brotherhood Indonesia. Itu cc-nya di 400 cc ke atas. Jadi walaupun mereknya Honda, Yamaha, Kawasaki, Harley atau apapun, selama cc-nya di atas 400 itu kita bisa join. Oh gitu. Dan bisa touring bareng. Jadi kita benar-benar berwarna-warni. Akhirnya akibatnya apa? Efeknya jadi rame kan, jadi solid kan, jadi seru. Kadang bosen kan, motornya Honda aja, Harley bosen jadi ini lucu nih. Akhirnya yang punya Harley beli Honda, yang punya Honda beli Harley. Akhirnya lucu-lucu kan beli tuker-tukeran. Jadi masing-masing ini ya jadi sales sendiri ya? Jadi sales sendiri. Oh, bener ya, dari komunitasnya itu sendiri ya. Tapi ini menarik komunitasnya. Berarti bisa diracunin juga dong. Tadi sudah disampaikan yang punya motor Honda ya diracunin, beli motor gede, motor ini gitu ya. Jadi kadang-kadang bukan diracunin sih, akhirnya mereka meracuni diri sendiri. Oh, meracuni diri sendiri. Ya, kalau masuk klub kita sih udah pasti meracuni diri sendiri. Karena cuci mata kan, cobain dulu itu akhirnya ke bawah mimpi, jual sawah ya kan, beli motor. Berarti sawahnya seluas apa tuh? Oke, tapi kalau misalkan untuk pasar moge bekas impor, rame nggak sih di Indonesia, Bang Eki? Rame banget. Justru lebih Apalagi rame. sekarang ini kan banyak anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini nggak kayak zaman dulu ya, Om Kamal ya. Anak-anak muda sekarang kan semua pengen eksis. Pengen kelihatan, pengen dapat fashionnya di mana, apalagi di dunia motor ya. Makanya aku bilang tadi, kalau misalkan pajaknya dikurangin, mungkin sekelas manajer aja bisa beli motor yang dia suka. Contohnya sekarang motor 2,5 aja udah banyak ya. Udah banyak banget gitu kan. Apalagi dia kayak impian saya nih, saya pengen banget punya Harley kan. Pengen banget. Tapi itu mimpi saya tuh makin jauh. Mungkin apakah kitanya yang kurang, kejar lagi gitu kan, atau gimana gitu kan. Ya menurut sih, ya gitu loh Mbak. Paling ini ya itu di situ lah. Justru lebih banyak ya. Lebih banyak. Bang Yofi mungkin mau nambahin? Ya semoga sih regulasi di Indonesia semoga untuk cepat dirubah atau disesuaiin lah gitu loh. Karena sayang aja gitu, banyak potensi-potensi negara yang kegerus kebuang dengan banyaknya orang beli MP kan atau no paper. Satu kedua akhirnya ekonomi juga nggak bertumbuh juga kan, nggak dapat pemasukan. Terus juga komunitas juga jadi nggak begitu banyak kayak di luar negeri kan. Akibatnya ya kembali lagi pariwisata nggak hidup, ekonomi nggak hidup, UMKM nggak hidup, restoran nggak hidup. Ya akhirnya Indonesia gitu-gitu aja gitu. Oke.